Kenapa doa belum terkabul? Pahami perbedaan meminta versus mengizinkan. Kita sering diajarkan untuk mengejar mimpi, tapi kita jarang diajarkan bagaimana cara mengizinkan mimpi itu datang kepada kita. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekedar motivasi sukses. Kita akan bicara tentang frekuensi, tentang cara kerja semesta yang seringkali justru berbanding terbalik dengan logika keras kepala kita. Part 1. Jebakan rasa kurang. Coba deh renungkan sebentar, saat kita sangat menginginkan sesuatu, entah itu rumah baru, jabatan, atau pasangan hidup, apa sih rasa yang mendasarinya? Kebanyakan dari kita meminta karena kita merasa tidak punya. Kita berdoa dari ruang hampa yang bernama kekurangan. Masalahnya semesta itu tidak mengerti bahasa kata-kata. Semesta itu tuli terhadap kalimat, tapi ia sangat peka terhadap getaran atau vibrasi. Kalau kamu meminta dengan perasaan aku kekurangan, maka vibrasi yang kamu pancarkan adalah kekurangan itu sendiri. Dan hukum alam itu sederhana, apa yang kamu pancarkan, itulah yang akan dipantulkan kembali padamu. Semesta hanya akan mengirimkan lebih banyak kondisi yang membuatmu merasa kurang. Inilah kenapa banyak orang yang semakin keras memaksa, malah semakin jauh dari apa yang mereka inginkan. Part 2. Layar proyeksi dan mesin di dalamnya. Bayangkan hidupmu seperti sebuah film yang diputar di layar lebar. Kalau ada bagian film yang salah atau buram, kamu nggak akan bisa memperbaikinya dengan cara mengelus-elus layarnya atau memaksanya berubah dari sana. Layar itu cuma hasil proyeksi. Yang harus kamu perbaiki adalah file atau data yang dikeluarkan ke proyektor. Dunia fisik yang kita lihat sehari-hari ini hanyalah layar, sedangkan pikiran dan perasaanmu adalah proyektornya. Kebanyakan manusia menghabiskan seluruh energinya untuk memanipulasi layar, melakukan segala cara di dunia fisik, bahkan sampai melanggar etika dan hukum alam hanya untuk mendapatkan hasil instan. Padahal kalau kamu mengubah getaran di dalam realitas energetik, maka layar di luar realitas fisik, mau tidak mau harus berubah mengikuti datanya. Part 3. Seni mengizinkan, The Art of Allowing. Lalu bagaimana caranya agar berkah itu mengalir? Kuncinya adalah satu kata, mengizinkan. Terdengar pasif, justru sebaliknya. Mengizinkan adalah tindakan spiritual yang paling aktif. Mengizinkan berarti kamu melepaskan kendali ego. Kamu berhenti mendikte Tuhan atau semesta tentang bagaimana cara kerjanya. Di berbagai tradisi, ini disebut letting go, wu wei, atau dalam bahasa yang paling kita kenal, berserah diri. Tapi ingat, berserah diri bukan berarti diam tanpa usaha. Kamu tetap bergerak, tapi gerakmu tidak didorong oleh rasa takut atau ambisi yang meledak-ledak. Kamu bergerak karena kamu mengalir, seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Ia tidak pernah memaksa jalannya, ia hanya mengikuti hukum gravitasi. Part 4. Imajinasi versus visualisasi. Ada teknik yang halus di sini. Kita perlu membedakan antara imajinasi dan visualisasi. Imajinasi adalah kerja pikiran, kamu membangun gambaran apa yang kamu mau. Tapi visualisasi adalah kerja perasaan. Saat kamu memvisualisasikan sesuatu, masuklah ke dalam dimensi di mana hal itu sudah terjadi. Jangan gunakan kata semoga atau nanti, karena itu berarti kamu masih berada di dimensi belum ada. Masuklah ke dimensi sekarang, rasakan syukur yang mendalam. Rasakan kelegaan karena hal itu sudah menjadi milikmu. Getaran syukur adalah frekuensi tertinggi untuk menarik keberlimpahan. Syukur adalah sinyal kepada semesta bahwa ini sudah terjadi, dan semesta akan segera memadatkan energi itu menjadi realitas fisik. Part 5. Menembus batas logika probabilistik. Pikiran logis kita seringkali menjadi penghambat terbesar. Saat kamu ingin membeli sesuatu atau mencapai sesuatu, logika akan langsung melihat saldo rekening dan berkata, nggak mungkin, uang dari mana? Itu namanya berpikir secara deterministik, terpaku pada apa yang terlihat mata. Padahal, semesta itu sifatnya probabilistik. Banyak kemungkinan yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator manusia. Ketika kamu berfokus pada niat yang murni, misalnya niat untuk menolong orang lain atau memberikan manfaat,
maka saluran energimu akan terbuka tanpa batas. Jangan pernah biarkan kata mahal atau sulit membatasi frekuensimu. Ketika kamu bilang sesuatu itu mahal, kamu sebenarnya sedang membangun tembok tinggi di depan aliran rezekimu sendiri. Katakan saja, terima kasih, ini indah, dan saya mengizinkan jalan untuk memilikinya terbuka. Jadi mulai hari ini, cobalah untuk tidak lagi mengejar dengan napas yang terengah-engah. Cobalah untuk duduk tenang, perbaiki proyektor di dalam dirimu, dan izinkan berkah itu datang. Ingatlah, semesta ini sangat melimpah. Ia tidak perlu diminta dengan paksa, ia hanya perlu diizinkan untuk mengalir ke dalam hidupmu. Jadilah seperti wadah yang kosong dan rendah hati, maka air kehidupan akan mengisimu sampai penuh tanpa perlu kamu minta.